kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Semangat. Dunia bumi itu berputar pada porosnya. Jadi sebenarnya dunia ini selalu pagi karena terhalang dia akan menjadi siang dan malam. Tapi sebenarnya sejatinya berputar terus pagi. Setuju tidak? Kalau saya tanya semangat pagi, ibu jawab pagi. Bisa? Oke, semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Budi Santoso. 15 menit ke depan saya ingin menyampaikan sebuah peluang usaha kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan peluang usaha yang ingin saya sampaikan ini memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelum acara kita mulai, saya ingin Bapak Ibu dan hadir di sini. Bapak Ibu semua pengen bagaimana semua terlibat, gembira dan respon. Setuju tidak? Setuju. Karena ini interaksi. Saya tidak ingin Ibu hadir di sini tidak ada manfaat materi yang Ibu bawa pulang nanti. Setuju tidak? Dari tadi kan kita disemangati terus, tapi apa sih sebenarnya konteks daripada hidup itu harus semangat? Karena memang semangat itu bisa menular. Dan semangat itu menjadi kekuatan buat kita semua. Saya ingin Bapak dan Ibu semua hari ini, yuk coba minta bangkit berdiri sebentar. Oke, saya pinjam tangan Bapak Ibu semua, bisa? Semangat itu bisa menular dan kekuatan itu akan menggema ketika Bapak dan Ibu memiliki satu kebersamaan. Saya yakin dan percaya kalau satu jari ini akan ditepuk, Ibu bisa bertepuk seperti ini nanti ya. Oke? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3, ayo Ibu tepuk. Kedengeran suaranya Bu? Kedengeran suaranya Bu? Oke, tambah 2 jari Ibu. Sudah mulai sayap-sayap kedengeran? Ada. Tambah 3 jari Ibu. Oke, Bapak semua ditambah 1 jarinya lagi 4. Tambah 5 jari Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua yang hadir kali ini luar biasa. Silakan kembali Bapak Ibu semua. Perjalanan sebuah bisnis hari ini Bapak dan Ibu diundang. Saya yakin, saya hari ini dan tim sedang membangun jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Dan kita sedang mencari orang-orang hebat, orang-orang yang menjadi bagian daripada tim inti di proyek yang lagi saya bangun hari ini. Bagi Bapak Ibu yang semua yang hadir di sini, kami mencari orang-orang yang memiliki sebuah keinginan dan kemauan untuk mewujudkan impian Bapak Ibu semua dengan kendaraan JKS 88. Bisa dibantu? Oke, Bapak Ibu sudah happy? Sudah bahagia? Sudah gembira? Suaranya mana? Sudah happy? Bahagia? Gembira? Lupakan jemuran Ibu di rumah hari di luar sana. Lupakan semuanya. Lupakan bukan berarti Bapak harus nggak dikerjakan. Betul tidak? Lupakan dalam waktu jangan sampai investasi yang Bapak dan Ibu berikan hari ini. Pak, saya minta slide-nya dicalain aja, bisa nggak lampunya Pak? Lampu ininya apa? Lampu latarnya aja. Oke, saya pengen dicalain aja Pak, biar gantengnya saya kelihatan. Dicalain aja minta Pak. Oke, kenapa Pak? Saya selalu ketika saya punya anak yang 3 tahun. Karena memang ini baru saya latih ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pakem buat Ibu semua. Kalau baik ambil, tidak dibuang saja. Saya selalu punya anak yang 3 tahun ketika bangun tidur, "Hai ayah, I love you ayah, sayang ayah, cinta ayah, kangen ayah, rindu ayah." Pernah nggak kita mengungkap kalimat-kalimat itu kepada anak-anak kita? Yakin? Berulang? Konsisten? Lakukan terus Bu, berkesinambungan. Nanti Ibu akan menemukan nilai sebuah kebahagiaan yang akan menuju Ibu membawa kesuksesan lebih cepat lagi. Yes. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya kan, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, ya kan. Hari ini kita membangun sebuah program kemakmuran kekayaan buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini sebuah jalan dan sarana yang Bapak Ibu ingin mewujudkan kita semua.
Terlalu cepat ya Pak. Oke, Bapak Ibu, inilah sebuah paradigma yang mungkin Bapak Ibu nggak usah dibaca Pak, nanti Bapak dapat PDF-nya. Jadi sekarang sudah zamannya era digital 4.0, simpel dan sederhana, Bapak cukup mendengar. Oke, inilah paradigma umum yang Bapak Ibu semua mungkin pernah dapatkan, bahwasannya ketika orang ingin mendapatkan impian itu harus bekerja, betul tidak? Nah, impian yang harus kita bekerja, pertanyaannya sampai kapan mau kita dapatkan? Sementara dari atau kita mungkin mempunyai sebuah bisnis yang mungkin Bapak Ibu, bisnis yang kita lakukan di luar sana, kita punya profesional bisnis. Nah, itulah paradigma umum yang mungkin seorang karyawan dan wirausaha itu lambat untuk mewujudkan impiannya. Nah, sementara kesuksesan itu ada cara yang lebih cepat dan sederhana, yaitu apa? Dengan paradigma sukses. Nah, paradigma sukses inilah yang bagaimana Ibu membentuk sebagai bisnis franchise waralaba ataupun dengan membangun sebuah networking. Yang berikutnya adalah investor. Nah, bukan berarti mengecilkan Bapak Ibu yang hari ini sedang bekerja. Lakukan Pak, bahagia, terus lakukan pekerjaan Bapak. Tapi yakin dan percaya ketika Bapak sambil bekerja, Bapak sambil melakukan bisnis ini, itu akan mempercepat impian-impian Bapak lebih terwujud. Oke. Nah, paradigma sukses yang hari ini kita membangun jalur distribusi. Bapak Ibu semua di sini adalah mitra JKS 88. Bapak Ibu bayangkan kalau JKS 88 tersebar di seluruh Indonesia, kira-kira kalau saya ambil satu asumsi, Bapak Ibu tahu nggak merek dagang minuman yang paling branding? Kita sebut A, TET gitu ya, saya nggak sebut ya, A, TET gitu ya. Nah, pertanyaannya, pengecernya dengan pemiliknya, kalau bicara keuntungan langsung, banyakan siapa? Banyakan pengecer. Tapi pertanyaannya kayaknya siapa? Kok bisa? Oke, Bapak beri tepuk tangan untuk Bapak ahli bagian. Kenapa? Jalur distribusi. Bapak Ibu, Bapak yang hadir di sini jangan pernah tutup diri Bapak Ibu tentang bisnis multi level marketing. Multi itu banyak, level tingkatan marketing adalah pemasaran. Jadi multi level marketing, pemasaran yang dilakukan oleh banyak orang. Itulah jalur distribusi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ketika presentasi kepada orang jangan pernah malu. Oh, bisnis yang ngajak-ngajak orang ya? Wah, lupakan. Berarti itu bukan target pasar kita. Kenapa saya bilang, kenapa kita harus membangun networking? Sekelas perusahaan minuman ATET tadi, ya kan? Itu saja membangun jalur distribusi. Dia memiliki jaringan 8, coba kita hitung. Dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Irian, NTB, NTT, Bali. Beliau memiliki 8 kaki. Betul tidak? Artinya itulah jalur distribusi. Nah, dari satu provinsi kita lihat bagaimana Sumatera ini memiliki berapa provinsi. Dari provinsi dipecah lagi berapa kabupaten, dari kabupaten dipecah lagi berapa kecamatan, kecamatan dipecah lagi jadi kelurahan. Bapak bisa bayangkan bagaimana kekayaannya. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu hari ini hadir ingin apa? Ingin membangun aset. Nah, sering-seringlah Bapak dan Ibu hadir ke pertemuan. Setuju tidak? Siapa yang hari ini membawa mitranya? Wah, beri tepuk tangan untuk Bapak semua di belakang. Oke, kita lanjut berikutnya. Bapak Ibu, 2022 ini adalah awal. Kenapa saya katakan awal? Momentum di mana orang di tahun 2022 saat sekarang mulai bangkit. Betul tidak? 2 tahun ke belakang pandemi banyak mengajarkan kepada kita arti sebuah kesehatan dan keuangan. Berapa banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan? Berapa banyak orang yang mengalami, teman kita, saudara kita mengalami yang namanya putus pekerjaan? Ini menjadi sarana bukan buat Bapak Ibu semua? Nah, jadilah Bapak Ibu semua orang-orang yang hebat, orang-orang yang memberikan manfaat buat orang lain. Minimal dengan cara memberikan informasi kesehatan dan keuangan. Karena ini ada sisi usaha yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, pasti setiap orang ingin mempunyai impian. Nah, lantas apa sih impian setiap orang itu? Ingin memiliki rumah yang layak, betul tidak? Betul. Ingin memiliki kendaraan roda 4 terbaik. Ya kan, ingin ke Baitullah, ya kan? Pertanyaannya, kalau tadi kita membangun sebuah konsep yang tadi saya bilang, bagaimana dengan paradigma umum, kita membangun dengan paradigma sukses. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, impian ini bisa terwujud lebih cepat atau tidak?
Lebih cepat. Ya, mudah-mudahan ini buat jalan kita semua. Oke, lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu, saya sampaikan hari ini Bapak Ibu bekerja, lakukan dengan happy, dengan bahagia di pekerjaan. Jangan pernah ditinggal. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah ditinggalkan. Lakukan di sela-sela waktu Ibu Bapak semua. Mungkin Bapak Ibu punya waktu Sabtu Minggu pada saat libur, lakukan. Pada saat pulang kerja, lakukan. Lakukan senyaman mungkin, sehappy mungkin. Jangan dengan beban. Karena kalau dengan beban, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir sudah banyak beban. Betul tidak? Karena saya mau tahu. Nah, bagaimana kalau kita bekerja? Kita tidak akan bisa terkumpul untuk ini semua. Bapak Ibu hanya membangun jalur distribusi. Kira-kira jalur distribusi ini dengan menemukan dua orang yang senang ngopi, ada nggak kira-kira? Ada dong. Ada. Ibu buka data handphone Ibu, tinggal ngomong dan scroll. Halo bro, hari ini gua dan tim lagi ngebangun jaringan distribusi di seluruh Indonesia nih. Dan kebetulan gua lagi butuh 4 orang untuk menjadi tim inti di proyek yang lagi gua bangun. Siapa tahu ini peluang buat lo. Oke. Udah. Jangan ngomongin bisnis di telepon. Pasti di skip. Wah, MLM ya yang ngajak-ngajak orang, betul tidak? Betul. Jawab aja. Mau MLM, mau jualan cilok, mau ngapain, nggak penting buat gua. Yang penting gua bisa ngopi sama lo. Setuju tidak? Oke, kita lanjut. Nah, inilah solusi yang ditawarkan kepada Bapak Ibu semua, ya kan, termasuk saya, ya, termasuk saya. Bersyukur kepada PT Juara Kasih Sayang, namanya keren ya, Juara Kasih Sayang. Nah, untuk di sisi manajemen, ya kan, perusahaan ini sudah pasti perusahaan itu pasti punya visi dan misi, betul tidak? Dan manajemen yang dibangun tadi Bapak Ibu dan semua. Dari Direktur Utama sudah ada Bapak Erwin Satya Laksana, Bapak Yayan Heriandi, dan Bapak Haji Syahrul. Nah, visi dan misi ini ingin menciptakan seluruh misi dan visinya masuk ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu tidak setelah kita tahu manajemen, kita pun harus tahu secara sertifikasi. Sertifikasi perusahaan yang luar biasanya, ya kan? JKS 88 ini sudah secara sertifikasi dan legalitas sudah terdaftar secara integrasi dengan undang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan perlu takut lagi, ceritakan kepada masyarakat luas ini sebagai legalitas kita. Kita lanjut. Nah, ini salah satunya adalah bahwasannya bisnis yang berbasis network marketing harus ada yang namanya AP2LI. AP2LI. Nah, ini Bapak Ibu dan semua bisa kita lihat. Maaf. Oke, secara legalitas. Nah, sertifikasi ini yang kita Bapak Ibu lihat. Cek lagi. Padahal saya tidak mencek. Nah, ini Bapak Ibu, sertifikasi kita sudah lengkap. Bapak Ibu tidak usah ragu dan khawatir lagi. Yang berikutnya apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu, sertifikasi sudah ngantongi semua. Di sini ada orang baru yang baru hadir. Saya minta tolong. Oke, 1, 2, 3, 4, 50 orang di teman Bapak semua. Oke, Bapak Ibu, setiap bisnis pasti ada produk yang ditawarkan. Dan produk yang kita tawarkan ini dengan nama Kopi Sayang, Koko Rindu, Jus Kangen, dan Ubi Milk. Inilah menjadi ikon untuk di produk kita untuk sementara ini. Ada di Kopi Sayang. Judulnya bagus tidak, Bu? Kopi Sayang. Kopi Sayang. Nah, Kopi Sayang gitu ya. Koko Rindu, oke. Nah, saya akan jelaskan satu persatu kepada Bapak Ibu semua. Oke, Kopi Sayang. Bapak Ibu, Indonesia adalah 64% pencinta kopi. Setuju tidak? Setuju. Bapak Ibu bayangkan dari 64% orang di Indonesia yang dengan dikonsumsi oleh produk salah satu perusahaan ABCD. Ketika Bapak Ibu semua, Ibu sederhana, bagaimana Ibu ambil omset tersebut, Ibu rebut, Ibu bagaimana tawarkan kepada mereka. Jalan tidak buat Ibu? Kuncinya cuma satu, Ibu mau cerita. Ibu bukan jualan, cerita. Cerita, bisa tidak? Bisa. Orang Indonesia paling senang cerita. Ingat, 64% orang Indonesia pencinta kopi. Yang berikutnya apa? 86.500.000 kepala keluarga di Indonesia. Ini saya buka secara data, saya searching di Google. Indonesia itu ada 86.500.000 kepala keluarga yang mana? Kepala keluarga ya, dari 250 juta penduduk ada 86.500.000 kepala keluarga. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira di usia berapa
orang akan mengalami stamina menurun? Tergantung. Umumnya 40 tahun ke atas sudah belum? Ya. Sudah ya? Sudah. Kayaknya kita suka bohong sama diri kita sendiri. Kelihatan gagah ya kan, mendingan kayak Pak Maman tuh, rambut putih tapi tetap gigih, nggak tertatih-tatih. Ya. Artinya apa? Peluang ini luas buat Bapak Ibu semua. Dan kopi yang kita tawarkan adalah kopi herbal, kopi kesehatan, di mana kandungannya adalah ginseng, guarana, dan cordyceps. Ginseng, ayo kita sebut sama-sama apa Bu? Ginseng. Cordyceps. Oke, ginseng, guarana, cordyceps. Ingat, kopinya itu sebagai perasa. Ya, jadi Ibu pahami, bukan stigmanya Ibu. Wah, masa sih kopi ini bisa menyembuhkan? Bukan kopinya, kopi sebagai penghantar rasa. Nih, Bapak Ibu juga kadang-kadang, wah kopi bagus gitu kan. Iya, jangan berlebih lah, jangan overklaim. Ya kan, kalau saya ditanya, gimana cara jualan kopi? Gampang. Pura-pura jadi orang gagu aja Bu. Kalau orang nggak bisa ngomong bener, jadi orang gagu gini Bu. Saya contohin Bu ya. Baru, Ya, makanya kalau Bapak Ibu bilang, oh saya nggak bisa jualan, nggak usah justru jualan. Ulang lagi dong. Udah mahal ini Pak. Cadangan ini. Ya artinya apa Bu? Jadi sebenarnya bukan kamu itu bukan nggak bisa, kamu itu bukan nggak mau, kamu itu malas. Setuju tidak? Setuju. Karena sifat malas itu yang paling dibenci sama Allah. Belum bang cerita. Oke, Bapak Ibu kalau nggak percaya kopi ini pasarnya luas, Bapak Ibu datang ke rumah teman, ke saudara, ke kenalan, yang ditawarin pertama kali oleh tuan rumah apa? Kopi. Kagak. Minum. Minumnya apa? Ya. Boleh nggak? Tinggal ngomong bro, udah nggak usah repot-repot nih, gua ada kopi. Seduhin dah, kopi apa? Kopi mahal lo nggak sanggup beli. Wih, tepuk tangan dong. Tuh, karena apa? Orang Indonesia, orang plus mendua itu senangnya dihantam gengsinya. Iya. Kalau dia ngomong kok mahal, kan gue udah ngomong mahal. Ngomong. Manfaatnya apa? Ya, tahu kan keok. Keok itu kalau mau keluar dari palanya kudu ditiup, awas nyantok. Nah, jadi gimana ya? Simpel sebenarnya, ini hanya pola-pola kita aja. Yang berat itu karena kita malas. Percaya deh, malas belajar, malas stok barang, malas bina jaringan, betul nggak? Ditanya sukses mau, ya saya juga mau. Oke, lanjut ya. Paham Ibu ya? Apa kandungan kopi ginseng? Kopi ginseng. Kopi saya. Ya maaf ya, makanya jangan ada lah, kita serius lah. Tapi santai, omset yang penting, betul nggak? Daripada teriak-teriak, "Ben ngapain kita ngopi?" Oke, jus kangen. Wih, jusnya pelatih Bapak Ibu, jus kangen. Ingat, setelah kanker payudara, kanker serviks ini menjadi bagian yang paling ditakuti oleh wanita. Dan bagi Bapak Ibu juga jangan sayang cuman menggunakannya saja, tapi berikan untuk digunakan gitu loh. Jus kangen ini kandungannya ini ada kaci patimah dan manjakani. Ini bagus untuk rahim, betul tidak? Oke, dan lebihnya nanti Bapak yang nikmati. Saya lanjut. Nah, kokorindo ini adalah kandungan glutathione dan kolagen. Kolagen di dalam tubuh manusia itu dalam 1 tahun akan berkurang 1,5. Berapa tuh saya lupa, saya baca dari itunya. Itu akan berpengaruh. Nah, ini bisa dikonsumsi untuk seluruh baik pria dan wanita dan anak-anak. Bagus untuk kulit. Nah, jangan cuma ibunya doang yang cantik, tapi bapaknya juga harus dicantikin, betul tidak? Asal jangan lekong ya. Oke, saya lanjut. Ubi milk ini paduan antara susu kambing etawa dan buah kurma. Ekstra kurma. Nah, manfaat ekstra kurma dan susu kambing ini sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, dari yang kita tawarkan tadi, bagaimana sih untuk mendapatkan produk tersebut? Ya kan, saya ingin konsumsi, mungkin bagi hari ini yang hadir, saya ingin memiliki produk tersebut. Bagaimana caranya? Oh, caranya simpel dan sederhana, Bapak Ibu. Oh, sudah habis toh.
Slide-nya beda ternyata. Jadi untuk mendapatkan produk ini Bapak cukup dengan membeli produk, mengkonsumsi produk ini seharga 125.000. Bapak Ibu sudah memiliki hak usaha untuk menggunakannya sebagai kartu diskon untuk sebagai pelanggan. Ketika Bapak Ibu ingin terjun ke sebuah bisnisnya, Bapak Ibu tinggal mengupgrade. Dan ingat, dari uang yang kita keluarkan 125.000 itu, menurut Bapak Ibu semua kira-kira mahal atau murah? Murah apa murah banget? 125.000 ya. Mungkin apa sih yang kita dapatkan ketika kita membuat kartu diskon? Bapak Ibu akan mendapatkan website www.juarakasihsayang.co.id. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu mendirikan sebuah ingin membangun sebuah perusahaan, kira-kira berapa modal yang dikeluarkan? Banyak ya? Resikonya. Nah, kira-kira 125.000 buat Bapak Ibu yang hari ini hadir, kira-kira murah apa murah banget? Murah ya. Saya pastikan Bapak Ibu hadir di sini untuk mendapatkan informasi tadi saya sampaikan. Bapak Ibu mungkin pernah tahu nggak angka 1 juta itu nolnya berapa? 6, 10 juta? 7. Kalau lambat mikirnya kalau nggak pernah megang nih. 100 juta? 8. 1 miliar? 9. Dari angka tersebut, apa yang membuat warna? Bisa disebut 1 juta, 10 juta, 10 mil, 100 juta, 1 miliar. Apa Bu? Nilai. Angka 1. Ketika angka 1 itu hilang, kira-kira menurut Bapak Ibu ada tidak artinya buat kita? Apa satu yang hilang di dalam diri kita? Kesehatan. Orang sehat memiliki 1000 keinginan, orang sakit memiliki 1 keinginan. Terima kasih, dengan saya Budi Santoso. Selamat siang.